Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mulut kita untuk memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca salah seorang yang dicintai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala amal kita qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab majelis seperti ini menjadi sebab kita bisa membawa diri untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Inti daripada majelis ta'lim itu supaya mengingat Allah dan mengingat Sayyidina Muhammad. Itu inti majelis. Amun yang kadada ingat Allah, kadada ingat Sayyidina Muhammad, nang kaya untuk kadada inti. Itu tuh. Amun yang majelis napa aja, majelis maulid Sayyidina Muhammad, majelis ta'lim yang dibacakan ilmu baginda Muhammad, majelis haul daripada aulia Allah, atau apapun yang di sana berbau ilmu, tapi di sana kadada menyebut atau kadada mengingatkan orang kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad, maka itu hilang intinya. Nah kayak untuk tadi kadada intinya mana? Ya. Jadi inti daripada majelis ta'lim, inti daripada acara membaca manaqib seperti ini adalah mengingatkan orang kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu biasanya diganggu oleh syaitan, yang dimana di sana majelis menyebut nama Allah, menyebut ngaran Sayyidina Muhammad, biasanya orang itu kada tapi ketujuh. Tapi amunnya masalah dunia, masalah apa, rami banget. Emang kayak itu kenapa garang? Karena hatinya itu terkadang, coba biarlah acara bermaulidan tolak kawan, misalnya acara orang berramian atas nama agama atau atas nama yang lain, itu pasti yang bermaulidannya sedikit dulu yang datang. Kenapa garang? Karena itu tadi hati orang itu ketujuh kebanyakannya lawan dunia daripada Sayyidina Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan dengan berkat ada majelis yang saya ini, kita mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sumber keberkahan beliau adalah Sayyidina Muhammad. Sumber kemuliaan daripada Sayyidah Khadijah ya Sayyidina Muhammad. Kenapa lagi? Banyak keutamaan Sayyidah Khadijah sampai mendapatkan salam daripada Jibril dan langsung daripada Tuhannya yaitu Allah. Itu sumbernya berataan kada lain adalah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya hendak mulia juga, kemuliaan ada di dalam diri Sayyidina Muhammad. Amun hendak keberkahan ada di dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah dunia dan akhirat contohnya seperti Sayyidah Khadijah. Pikirannya, tenaganya, jiwa raganya, atau orang hartanya berataan gasan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber kekayaan dunia akhirat, sumber kemuliaan dunia akhirat, sumber keberkahan dunia akhirat itu hanya ada di dalam diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jar Sayyidina Muhammad ana qasim wallahu mu'ti. Aku yang membagi-bagi, yang memberi ia tetap aja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siapa aja sambati lagi. Ini jangan baca manakibnya dua, jangan guri ipin tadi. Jangan dua, lawas bahasanya dua nih. Yang sebuting ini, jangan Siti Khadijah ini bisa sejam. Berarti si Syekh Saman nggak pulang. Syekh Saman pulang ya. Allah Akbar. Berarti siapa pulang? Syekh Abdul Qadir Jailani nggak pulang. Ini sampai jam berapa kita? Tapi kada apa-apa.
asal disambut ngarannya sambatkan manakibnya yang Allah. Jadi sumber kemuliaan daripada Sayyidah Khadijah, cari aja di muka bumi ini nak kada lain siapa yang berkaramatnya kah, hidupnya berberkah dunia akhirat kah, yang buah-buahannya itu mulia di dunia dan di akhirat kah, dicintai oleh orang kah. Kenapa garang sumbernya itu di mana garang? Imma itu Sayyidah Khadijahnya kah, imma itu daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, imma itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa lagi imma abah guru sekumpulnya kah. Siapa garang sumber kemuliaan bubuhannya itu kada lain seikung orangnya, yaitu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Lihatlah napa garang hasilnya, yuhibbukumullah. Nah itu Allah cinta lawan Sayyidah Khadijah berkat Sayyidina Muhammad. Allah cinta lawan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani berkat Sayyidina Muhammad. Allah cinta lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai bergelar Sultan al-Auliya, kada lain itu adalah percikan daripada berkah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah gurunya nang kayak itu juga. Kenapa garang kemuliaan itu? Kenapa garang? Karena emang mulia di sisi Allah. Lalu siapa yang mau umpati yang mulia, makanya akan mulia. Huwa Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai detik ini berapa ribu sudah, berapa ribu tahun sudah, 1000 tahun lebih, lah 1400. Adakah orang membicarakan yang kada bagus tentang Sayyidah Khadijah sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat? Kemuliaannya itu akan terus menerus. Kenapa garang? Karena yang diumpatinya adalah Sayyidina Muhammad, karena yang dicintainya adalah Sayyidina Muhammad, karena yang dikhidmahinya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bang kawa aja nang itu. Ayo hidupakan di dalam HP, hidupakan apa? Hidupakan yang berbau apa? Yang berbau di sana ada ilmu Sayyidina Muhammad, yang di sana ada dakwahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya sudah kita mendapati majelis nang di sana dipuji Sayyidina Muhammad, diagungkan Sayyidina Muhammad, hadiri disambati orang kayak apa harus. Yang penting Sayyidina Muhammad pada sebanding lah ridhonya Sayyidina Muhammad lawan apapun. Terkadang kita tuh perlu disetel pemikiran kita tuh pemikiran kita tuh biasanya rasanya bujur aja sudah, padahal ada yang lebih afdal, padahal ada yang bujur lagi. Sampai-sampai numbuhan para aulia Allah itu yang menyembunyikan bini anaknya aja kada tahu. Kenapa garang ini mbah kada tapi diherani orang. Bahkan di anak muridnya kenapa garang biasanya itu loh kayak abah guru judi akun aja sidin menghilangkan, padahal di sisi Sayyidina Muhammad luar biasa orangnya. Nangka itu menghilangkan sifat takabur, sampai bini lawan anak dia biasa-biasa aja, kayak orang biasa aja. Sampai kuitannya sama juga menganggap biasa-biasa aja. Orang kampung bang menganggap biasa juga, emang nangka itu sudah. Kenapa garang? Emang nangka itu Sayyidina Muhammad dulu nangka itu juga, bahkan keluarganya lagi yang memusuhi Sayyidina Muhammad. Tapi amunnya pandangnya dengan pandangan khususiyat, lain lagi kisahnya. Ya mudah-mudahan kita dapat berkah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Sayyidah Khadijah. Sudah disambut berataan guripin tadi jadi 5 menit aja jar. Wah 5 menit tuntung sudah kita 5 menit deh. 5 menit gak guripin. Salah satu yang mengolah Sayyidah Khadijah ini melayani daripada kebinian yang lain. Kita ambil salah satu daripada keutamaan Sayyidah Khadijah. Salah satunya orangnya itu bijaksana, pemikirannya bijaksana. Mana? Kenapa gerangnya kenal lawan Sayyidina Muhammad? Sumber kebijaksanaannya pun daripada Sayyidina Muhammad. Kenapa tadi yang dibaca qasidah tadi? Orang itu berataan kebijaksanaan yang di muka bumi ini berataan berkat Sayyidina Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami wa fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Imma orangnya beikum atau akhlaknya seberataan itu daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah bijaksana, kenapa garang? Karena yang dilihatnya orangnya yang paling bijaksana, lalu itu bahasanya menjangkit. Makanya amun hendak bijaksana
paraki orang yang bijaksana, amun hendak mulia, paraki orang yang mulia, amun hendak mengambil keberkahan, paraki orang yang parak lawan berkah, yaitu orang yang parak lawan Sayyidina Muhammad. Pasti tak jangkit kena keberkahannya itu. Imma kena menolongi, imma kena berkhidmah, imma kena napa-napakah yang baik-baik, imma kena mendoakan. Ya, perguruan itu didoakan saban hari. Ya. Ini beban santri, amun hendak berkah, guru-guru itu didoakan. Saban hari adalah mendoakan perguruan lah. Didoakan perguruan tuh untungnya sujud tenan. Ya, itu muridnya Imam Abu Hanifah, namanya kada salah lah. Jadinya kada salah Syekh Yusuf. Kada salah. Jadinya aku setelah Abu Hanifah itu meninggal, aku kada pernah mendoakan perguruan. Perguruan tuh untungnya ada juga yang banyak hutang. Didoakan ya Allah, mudahan. Nah, kita perguruan tuh ada juga yang mahmum, banyak pikiran. Ada juga perguruan tuh yang garing, didoakan. Doakan yang baik-baik lah, jangan doakan yang nggak ada bagus. Mentang-mentang disangsi kan ya no, sumpahin kena guru tu jana, dah boleh nggak itu? Ketika bebuhannya itulah bebuhan ikam atau menyakiti, jangan menyangsi, itu tanda sayang. Adanya didoakan ya Allah mudahan guru ulun sugih dunia akhirat. Nah itu, itu harus didoakan. Nah, begarang di dalam qasidah tadi kedermawannya Sayyidah Khadijah, kedermawannya Abah Guru, kedermawannya para aulia Allah barataan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim itu berkhidmah bersama orang zuar, orang yang penziarah, saking pemurahnya beliau itu. Nah, kedermawannya itu kada lain karena pantulan daripada kedermawannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi yang dibaca tadi qasidah tadi. Kenapa? Anta nurul huda fil kain kan? Apa tadi? Fa anta nurul huda. Siapa gerang nurul huda tu? Cahaya hidayah. Pian wahai Sayyidina Muhammad, cahaya hidayah. Orang tu amun hendak mendapatkan hidayah, cahayanya pantulan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta nurul huda fil kain. Fil kainat seluruh nih alam, mulai sampai kemana aja yang ngarannya alam, itu berataan berkat nur huda, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelanggannya? Wa anta sirrun nada. Apa gerang nada itu? Rahasia kedermawannya Sayyidina Muhammad. Orang yang paling dermawan itu adalah Sayyidina Muhammad. Berataan ini nah jadi bagus, akhlaknya dermawan benar, akhlaknya dermawan benar, hartanya dermawan benar. Berataan kenapa gerang pantulan daripada kedermawannya, rahasia kedermawannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Makanya yang paling pantas untuk paling dicintai, orang yang paling dermawan, orang yang paling baik siapa? Sayyidina Muhammad. Sidin pangkat Sidin tinggi badan sudah di sisi Allah. Kedermawan Sidin apa? Hendak meninggal ummati. Ayo memikirkan kebahagiaan kita. Adakah yang lebih dermawan daripada Sayyidina Muhammad? Tidak ada. Orang yang paling dermawan adalah Sayyidina Muhammad. Sirrun nada. Nada itu bisa juga maknanya embun, tapi makna nada itu bisa juga kedermawanan. Pantulan daripada kedermawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kau baca Al-Qur'an, rahasia daripada kedermawannya Sayyidina Muhammad. Kita kau berakhlak yang mulia lalu dihimuni orang berkat rahasia daripada kedermawannya Sayyidina Muhammad. Kalau kita kau bersedekah pulang dengan apa garang kita kau bersedekah jakanya kada dilajari oleh Sayyidina Muhammad, berarti rahasia kedermawannya Sayyidina Muhammad. Kita kau bersedekah kadang itu aja imbah bersedekah dilajari pulang oleh Sayyidina Muhammad. Nah, ikhlas, jangan riya, jangan ujub, jangan takabur, jangan merasa hebat daripada orang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang menolongi, rahasia pertolongan kedermawanannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya sudah nangka itu, Pang, napa pulang imbahnya? Ya khairu mu'tamadi. Pian aja wahai baginda Muhammad yang paling bagus untuk ulun berpegang menuju kepada Allah. Itu yang rahasia jadi Sayyidah Khadijah Mulyana. Yang dipegang Sidin adalah Sayyidina Muhammad. Harta Sidin gasan Sayyidina Muhammad. Jadi Sidin sudah hartaku ini aku hendak menyelamatkan hartaku, sudah aku bawa gasan Sayyidina Muhammad.
Oh, pikiranku ini supaya pikiranku ini bagus, jernih, bersih, sudah aku bawa pikiranku gasan Sayyidina Muhammad. Oh, tenagaku ini supaya tenagaku ini kada sia-sia atau buang sia-sia, sudah tenagaku gasan berataan gasan Sayyidina Muhammad. Lalu rahasia berataan itu dipahami oleh para aulia Allah. Makanya bubuhannya mulia dengan berkat kedermawanannya Sayyidina Muhammad. Ini sahibul bait Mahauli Abah Sidin. Abah pintu hak Abah bujur nih. Abah bujur. Ini rahasia apa garang? Rahasia kebaktiannya lawan Abah yang paling dengarkanlah yang paling berkesan untuk menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua adalah bakti secara batin. Pengagungan di dalam hati. Memang kayak ini biasa ya. Kalau lo duduk di higa sidin biasa. Kalau lah, tapi hati kita tuh pentaklimannya di antara berataan yang hadir, sidin yang paling mulia. Oh, bujur bangsa ada orang menceramah lagi di higa, ada. Tetap sidin yang paling mulia. Itu dalam hati mainnya. Kalau sudah dikeluarkan, kena dikeluarkan jadi fitnah kena. Rahasia itu yang mau olah hidup itu berberkah jadinya. Amun kita itu kau aja pang di hadapan pina berdiri, kena ada kuitan berdiri, kena cium tangan, kena itu zahir. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Kada memandang zahir kita, kada tapi memandang hati kita. Ta'zim kada kita lawan kuitan. Dalam hati kita tenang kayak apa? Afdal. Kalau amun ulun bepandang kayak ini kan nyaman kalau lah di higa ada abahan, tapi sidin orang yang berilmu aja paham aja bisa aja menjaga hati sidin. Ya mudah-mudahan hati kita bersih, insyaallah lah. Insyaallah hati kita bersih. Itu rahasianya daripada bakti kepada kedua orang tua. Sini meninggal, tetap sini meninggal. Oh, amun hendak napa? Amun hendak berkah. Pentakdiman kita nang apa? Ketika kita mahauli wali Allah, ketika kita mahauli kuitan. Kayak apa hati kita? Amun hati kita mengagungkan lebih daripada wali Allah, tak salah ngarannya hati kita nang itu. Kenapa garang? Karena kuitan ini rahasia daripada keberuntungan kita dunia dan akhirat. Ada salah seorang daripada ulama besar pas abah mamanya meninggal, pas abahnya meninggal menangis. Kenapa pengen jadi menangis bener nih? Pintu surga aku sebutin tak tutup aja. Pintu surga tuh ada dua, mama lawan abah. Amunnya Anda sudah meninggal lah, itu dah doakan mudah-mudahan kuitan kita panjang umur, berada insyaallah yang masih hidup, yang sehat badan insyaallah lah. Jadi terakhir di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilil Rasyad yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari. Di situ menukil beliau daripada riwayat Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani. Jadi dikisahkan di dalam kitab situ dahulu itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Diwahyukan kepada, kalau percaya cek dalam kitab situ. Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ikam amun hendak melihat sesuatu yang luar biasa, datangi ke tepi lautan wahini jua aja Allah. Karena penasaran, datang ini ke inggih ya Allah ulun kena hendak lirik kiri, lirik kanan. Mana nih sesuatu yang luar biasanya kadada. Lalu mau ngiyawai Ifrit. Tahukah Ifrit apa nih kan? Tahu lah Ifrit lah. Jin Ifrit. Jangan berkawan lawan jin Ifrit lah. Ininya tunduk tunduk lawan suruhan Nabi Allah Sulaiman. Itu dalam kitab disebutkan ngarannya Ifrit ya. Lalu disuruh Nabi Allah Sulaiman, ini berkhidmah lawan Nabi Allah Sulaiman. Wahai Ifrit, masuk pangikam ke lautan. Masuk Ifrit, karena kan awalnya harus taat lawan perintah Nabi Allah Sulaiman, masuk ke dalam lautan. Cari panggil Allah Ta'ala, amunnya hendak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini ada kena di dalam lautan tuh, masuk, dicariinnya. Sampai as-sa'ah, as-sa'ah tuh 5 sejam atau beberapa waktu lah. Mbah keluar, wahai Nabi Allah Sulaiman, ulun kada mendapati siapa-siapa, kada mendapati apa-apa. Biasa aja melihat iwak paus, ada melihat apa nih situ. Sudah masih kada puas juga Nabi Allah Sulaiman menyuruh Ifrit yang kedua pulang. Rupanya Ifritnya ini banyak rupanya lah. Ifrit yang kedua pulang disuruh, masuk pulang Ifrit yang kedua tuh lebih dalam lagi 2 kali lipat daripada Ifrit yang pertama tadi. Dicarinya, rupanya lautan itu dalam benar kalau dicariinnya kada dapat juga keluar.
wahai Nabi Sulaiman, ulun kada mendapati yang lebih luar biasa. Ya? Kada ada apa-apa biasa ya, lautan biasa ya. Oh iya kah? Oh, ternyata Nabi Sulaiman tetap mengiya wazir. Tahu lah wazir lah. Wazir itu menteri sidin. Siapa? Menteri sidin Asif Barkhiyat. Itu tulisannya. Asif Barkhiyat. Ada pada dalam kitab tuh. Ya. Maksud di dalam Al-Qur'an itu apa? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada tak? Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Asif bin Barkhiyat. Nah itulah. Lalu ayo pengikam berdoa, ikam ini pengabulan doa, berdoa lawan Allah supaya Allah Taala menunjukkan apa garang yang luar biasa yang supaya kita kaum melihat berdoa langsung dikabulkan Allah Taala. Timbul ketika itu kubah, mulai lautan itu timbul kubah. Dan jadi mungkin sampai detik ini masih ada itu. Makanya pina punya ke laut, tawasul aja lawan orang itu. Ya Allah, sebagaimana yang di dalam ceritakan itu jangan disebutkan ngarannya, jangan disebutkan ngarannya nyaman kita bertawasul lawan sidin kalau lah. Ini masih hidup nih orangnya di dalam lautan nih. Mulai zaman Nabi Allah Sulaiman. Jadi katanya Nabi Allah Sulaiman kena kisahnya. Lalu keluar kubah tadi. Kubah itu ada 4 pintu. Pintu yang pertama dari permata, dari apa? Yang kedua dari yakut, yang ketiga dari permata yang putih yang perhiasan, yang keempat dari jamrud yang warna hitam. Terbuka. Tapi anehnya ketika terbuka itu kadada kena basah lalu. Nah, jalan Nabi Sulaiman ketika keluar diambil, diparakakan ke tepi laut. Membantu apa? Masuk Nabi Allah Sulaiman, ternyata di sana ada melihat kekanakan muda, anak muda yang muhanya bungas benar. Nah, sembahyangnya di situ, itu di bawah sekalinya, sekalinya itu dapatnya yang ketikanya berdoa. Yang ifrit yang pertama tadi 3 kali lipat lagi di bawah, lebih dalam daripada ifrit yang pertama tadi. Makanya yang berdua tuh ada dapat lebih dalam lagi 3 kali lipat ternyata. Ya. Kenapa gerang tuh kisahnya tuh jadinya sembahyang? Wah, dikisahkan oleh Nabi Allah Sulaiman, ikam ini siapa? Ulun ini ada disebut apa? Ngarannya jangan disebutkan ngarannya kalau kita bertawasul nya kalau lah ketika ke lautan kalau lah. Ulun bisi abah yang lumpuh, bisi mama yang buta, ulun berkhidmah dengan senang hati, gembira tupang ulun berkhidmah lawan berduanya sampai bebuahnya meninggal selama 70 tahun ulun berkhidmah lawan mama abah. Abahnya lumpuh, kada kau apa-apa, mamanya buta. Ketika mama ulun meninggal dunia, didoakan, ya Allah, panjangkan umur anak ulun dalam taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Itu aja doanya. Lagi senang-senangnya melihat anak berkhidmah nih. Ya Allah, panjangkan ya Allah umur anak ulun dalam taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Sudah, batu abahnya pulang meninggal. Mbak abahnya meninggal, apa didoakan oleh abahnya? Ya Allah, jadikan anak ulun ini ya Allah jangan sampai inya diganggu oleh syaitan dan didapati oleh syaitan. Makanya kada kau mencari ibu buahnya. Di bawah itu diandak di bawah lautan itu. Jadi Nabi Allah SAW ikam ini zaman siapa? Ulun ini mulai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kada ada berubah, muhanya anung, bercahaya muhanya. Lalu zaman Nabi Allah Sulaiman dulu ada tarikh juga di zaman sidin. Oh ternyata antara Nabi Allah Sulaiman lawan Nabi Allah Ibrahim itu jangka waktunya 2400 tahun yang lalu. Umurnya sudah 2400 tahun. Mungkin sampai detik ini masih hidup. Masih hidup. Coba lihatlah, karena inya bakti kepada kedua orang tua, lalu mama abahnya mendoakan yang doa ini ternyata kabul di sisi Allah. Makanya inya jan Nabi Allah Sulaiman, ikam hendak di sini lawan aku kah berkhidmat atau ikam hendakku berikan pulang ke tempat wahai Nabi Allah Sulaiman, hendak ulun pulang ke tempat ulun yang di dalam lautan itu. Tapi syahidnya di sini apa garang? Syahidnya di sini orang yang bakti lawan kedua orang tua, maka inya akan mendapatkan kedermawanannya Sayyidina Muhammad. Biar inya baca salawat banyak, biar inya nang kayak apa aja, tapi inya kada bisa hatinya mentakzimi kuitan,
hatinya itu yang penting hati adalah hati itu kita ta'zim lan muqitan. Amunnya kada kawa maka inya kada kawa mendapatkan kedermawannya Sayyidina Muhammad, yaitu syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita insyaallah, dan mudah-mudahan abah mama kita berataan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diangkat derajat mereka di sisi Allah mulai malam hari ini ya Allah, dengan berkat bulannya Sayyidina Muhammad. Pada ini bulan Sya'ban ini nah, mantap beli pula. Bulan Sya'ban mulia kenapa? Garang dengan berkat kedermawanannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang berataan itu adalah berkat kedermawanannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan dengan berkat bulan Sya'ban, mudah-mudahan keluarga kita berataan yang sudah meninggal dunia mulai dari dan ini mobil khusus juga yang meninggal hari ini. Siapa ngarang sih? Ini hal itu siapa ngarang? Siapa tadi ngarang? Beliau ini ulun saksiakan bahwasanya orang yang paling istiqomah di majelis dua termasuk. Aku dia berjalan sini ngecek ya Allah, batis itu sakit sudah berhujan ngecek. Aku aja hadir. Ulun saksiakan beliau min ahli istiqomah. Mudah-mudahan dapat karomah di dalam kubur beliau insyaallah. Dan berataan keluarga kita juga insyaallah berataan lah mobil khusus ini juga. Haji Bakrani bin Muhammad Said bin Salman, Haji Jafran Timur banyak kurangnya nah. Haji Jafran bin Syukri, Hajjah Aluh Radiyah binti Antung Utuh Antung Masliya binti Abdullah, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Kiai Mahfud bin Mansur Bati-Bati, dan Habib Harun bin Abdul Rahman Bahashim, dan seluruh para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita doakan mudah-mudahan kita dapat berkah mereka beratan insyaallah. Yang disiksa Allah mudah-mudahan diangkat siksa mereka insyaallah daripada umat Sayyidina Muhammad, dan mendapatkan cahaya daripada kedermawanannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta nurul huda fil kainati wa sirrun nada wa anta khairul mu'tamadi fa anta khairul mu'tamadi. Ya Allah, dengan berkat bulannya Sayyidina Muhammad, dengan berkat Sayyidina Muhammad, keluarga kami ya Allah barataan ya Allah, jadikan kubur mereka ya Allah kubur syurga Engkau ya Allah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.